sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rafana dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali. Hari ini saya Riani Nur kembali hadir ke hadapan Anda melalui YouTube channel kita Sobat Rafana di Harmoni Kampus. Dan seperti biasa akan ada sebuah judul yang saya angkat dan tentunya seorang narasumber yang akan menjadi sumber informasi kita untuk hari ini sesuai dengan judul yang kita angkat. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk Anda yang sudah selalu setia menonton semua video yang kami hadirkan melalui YouTube channel Sobat Rafana. Dan untuk hari ini di Harmoni Kampus saya mengangkat judul Dinamika Perkembangan Remaja Meraih Prestasi dan Cinta. Wah, ini buat remaja nih, dan ini secara khusus dilihat dari sisi ilmu psikologi. Untuk itu saya menghadirkan Ibu Evi Shalviana MPSI. Beliau ini adalah seorang psikolog yang cukup aktif di Kota Sorong, kemudian juga saat ini mengemban tugas sebagai Ketua Prodi, Ketua Program Studi BPI untuk BPI ini Bimbingan dan Penyuluhan Islam ya untuk IAIN Sorong. Saya sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Mbak Riani. Oke, salam kenal ya Bu ya. Ini pertama kali kita ketemu dan senang sekali Ibu bisa hadir untuk menjadi sumber ilmu baru kita. Hari ini judulnya adalah Dinamika Perkembangan Remaja Meraih Prestasi dan Cinta. Prestasi dan cinta untuk remaja, dua hal yang sangat lekat dan butuh banyak belajar di dalamnya ya. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin untuk pertanyaan awal yang ingin saya tanyakan dulu ke Ibu adalah apa saja sih secara ilmu psikologi ini perkembangan remaja yang terjadi di dalam ilmu psikologi? Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Riani. Sebenarnya kita sering ketemu sih, ketemu di parkiran kan. Mungkin karena pakai masker ya, jadi tidak pas saling mau cek box kita sering ketemu. Oh gitu, iya. Oke. Membahas masalah remaja, sebenarnya memang dari semua tahap perkembangan itu yang paling menarik untuk dibahas itu masa remaja. Kenapa? Karena dinamika atau permasalahannya itu sangat banyak di remaja. Mungkin karena gejolaknya yang sangat sangat luar biasa pas masa-masa muda itu, sehingga ketika kita membahas ini juga semua yang paling aktif mendengar, yang paling aktif di sosial media itu pasti remaja. Dari semua klien-klien saya yang paling senang saya tangani itu remaja. Kenapa? Karena mereka betul-betul membawa diri, kemudian lebih lugas untuk bercerita. Nggak sama kan, sebenarnya saya peminatannya di anak dan remaja. Kalau anak itu kan kita harus berhubungan sama orang tuanya dan sebagainya. Nah, kalau remaja dia yang lebih dominan ketika ditangani. Nah, kenapa remaja sangat menarik untuk kita bahas? Karena remaja ini sebenarnya masa transisi antara masa anak-anak dan dewasa. Nah, remaja ini terkadang masih merasa orang sekitarnya masih menganggapnya sebagai anak-anak, tapi dia sudah merasa ada jiwanya yang sudah harusnya tidak seperti itu. Dia sudah merasa dewasa padahal belum. Jadi ada transisi dari kanak-kanak ke dewasa. Nah, ini mau dibilang dewasa tapi sebenarnya masih kanak-kanak. Nah, pergolatannya di situ. Kemudian tugas perkembangannya, tugas perkembangan ini sebenarnya sama dengan ciri-ciri atau tahap-tahap pada masa perkembangan itu. Jadi tugas perkembangannya itu dia secara seksual sebenarnya sudah lebih matang. Jadi pada tahap perkembangannya Freud di situ, teori seksualnya Freud, pada masa remaja ini sudah masuk masa menyukai lawan jenisnya. Jadi ada energi yang lebih besar lagi karena dorongannya sudah masuk ke ranah seksual. Ada energi yang lebih besar lagi dibanding pas masa kanak-kanak. Nah, energi yang besar inilah yang harus diarahkan. Apakah dia mengarah ke positif? Kalau dia positif kan remaja ini kan pelajar. Kalau dia mengarahkan energinya secara positif, dia akan luar biasa di prestasi.
Kalaupun ada cinta juga yang positif, cuman kalau karena terkadang kebutuhan atau dorongan seksualnya sudah menyukai lawan jenis, akhirnya banyak yang menyimpang dari situ. Ada yang mulai pacaran. Sebenarnya di luar dari konteks agama ya, sebenarnya secara hubungan itu wajar saja. Remaja menyukai lawan jenis itu wajar, wajar, sangat wajar. Hormon ini ya, nggak bisa ditolak. Itu dorongan hormon. Yang tidak wajar kalau tidak menyukai sebenarnya. Nah, kalau menyukai lawan jenis, yang tidak wajar adalah ketika menyukai lawan jenis tapi mengarahkannya ke arah yang negatif. Itu yang banyak sebenarnya terjadi. Nah, kenapa? Mungkin ini juga berhubungan dari pondasi di masa kanak-kanaknya. Karena banyak tidak semua remaja yang mungkin yang pacaran, ada mungkin yang pacaran tapi tidak masih terselamatkan lah ceritanya ya. Ada juga yang justru sukses di prestasinya, banyak yang seperti itu. Ada remaja sampai mungkin menikah dewasa tidak mengalami proses yang namanya pacaran, tapi dia tetap bisa menyalurkan cintanya dengan hal-hal yang positif, seperti itu. Kalau secara spesifik Bu ingin saya ketahui, ini perkembangan remaja, atau Ibu tadi mengatakan secara bahasa psikolognya adalah tugas-tugasnya ya, perkembangan remaja. Ini kalau dari usia, dunia psikologi sekarang itu memandang remaja itu dari rentang umur berapa sampai umur berapa itu Bu? Umur 12 tahun. 12 tahun itu kan 7 sampai 11 itu sudah masuk anak-anak akhir. Masuk remaja 12 tahun sampai 23-24. Oh, 24 yang belum menikah. Oh, begitu. Kalau misalnya dia 18 tahun, 17 tahun tapi sudah menikah, dia sudah masuk masa dewasa. Oke. Lalu secara apakah ada fase-fasenya dari 12 ke 24 itu, apakah terbagi-bagi lagi untuk dalam dunia psikologi atau penanganannya sama Bu? Maksudnya untuk perkembangan hormonnya kalau masalah penanganan mungkin tergantung dari kasusnya ya, kasusnya apa. Tapi kalau misalnya dari antara 12 sampai 23 tentu menghadapinya juga beda-beda. Walaupun dia masuk di fase remaja yang sama, tapi umur 12 tahun ini masih lebih dominan ke masa kanak-kanaknya. Nah, usia 18 tahun ke atas ini sudah mengarah persiapan ke masa dewasa. Tugas perkembangannya juga tentu beda. Umur usia 17 tahun, 18 tahun dia fase tamat SMA, masuk dunia perguruan tinggi. Justru tentu hal-hal yang dia temui juga lingkungannya juga pasti berbeda. Jadi bagaimana dia merespon lingkungannya itu pasti juga berbeda. Masalah-masalah yang mereka hadapi juga pasti berbeda. Oke, baik. Ini awal dari judul yang akan kita angkat ini. Masih awal ya? Masih awal. Nanti saya ingin Ibu lebih mengeksplor lagi. Di sesi yang kedua kita tutup dulu kali ya Bu ya, di sesi pertama ini. Nanti masuk di sesi kedua, pertanyaan saya adalah apa saja bentuk dinamikanya terkait dengan dua hal mungkin ya Bu ya, prestasi dan juga cinta. Ini apa yang terjadi dari remaja-remaja seluruh dunia atau remaja-remaja yang ada sekarang ini. Tapi nanti di sesi kedua Sobat Ravana baru saya lanjutkan kembali. Untuk hari ini narasumber kita adalah Ibu Evi Shalviana, dan judul yang kita angkat adalah Dinamika Perkembangan Remaja Meraih Prestasi dan Cinta. Tetap di sini, saya akan kembali di sesi kedua. Yain Sorong yang telah beralih dari Stain Sorong melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tertanggal 28 Februari 2020. Dengan slogan harmoni dan produktivitas dalam mengembangkan 4 pilar, yaitu keindonesiaan, keislaman, kepemimpinan, dan kepapuaan. Era ini memberikan harapan baru dan semangat baru, serta reorientasi dalam mengemban 3 dharma perguruan tinggi. Yain Sorong memiliki kerangka pengembangan kampus yang mengacu pada 3 dimensi kampus, yaitu kampus konvensional, kampus dunia maya, dan kerakyatan. Ketiga dimensi tersebut menjadi suatu keunggulan institusi dalam mencapai keharmonisan dan produktivitas secara lokal maupun global.
Saat ini, Yain Sorong memiliki 3 fakultas dengan 6 program studi dan 1 program studi pascasarjana, yaitu Fakultas Dakwah dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Guru Ibtidaiyah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah, serta Pascasarjana dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Keberadaan Yain Sorong merupakan anugerah tersendiri bagi masyarakat di lingkungan Papua Barat, khususnya Kota Sorong sebagai perguruan tinggi negeri yang mampu mencetak lulusan unggul dan kompeten, serta menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memajukan dan bersinergi dengan seluruh komponen pembangunan yang ada di Papua Barat. Mari bergabung dengan Yain Sorong. Sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Baik, Sobat Ravana, masih bersama saya Riani Nur di Harmoni Kampus untuk hari ini, dan ada judul yang sudah tadi kita bahas di sesi pertama, yaitu tentang dinamika perkembangan remaja dalam meraih prestasi dan cinta. Hadir juga narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Evi Shalviana, MPSI, yang mana beliau ini seorang psikolog dan pas banget untuk menjelaskan judul yang akan kita angkat hari ini. Nah, Ibu, berikutnya nih, apa saja nih dinamika yang akan atau mungkin sudah atau telah atau juga mungkin ya itu lah seperti itu yang dihadapi remaja untuk 2 hal yang cukup penting ini, prestasi dan cinta. Baik, silakan. Oke, terima kasih Mbak Riani. Kalau kita melihat pada masa remaja nih, tugas perkembangannya kan memang remaja bersekolah, kemudian banyak anak sekolah justru dorongannya untuk belajar sebenarnya semakin besar dari orang tua, dari orang sekitar, tapi malah mengalihkan energinya itu ke cinta yang tidak semestinya. Saya bilang tidak semestinya karena mungkin belum waktunya. Ada yang berpacaran, ada yang menyukai lawan jenis dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya dinamikanya di situ karena tuntutannya untuk belajar, menempuh pendidikan, akhirnya terhalang atau terdistraksi karena cinta, dorongan dari sebenarnya dari kewajarannya itu, dari hormonnya sendiri, seperti itu. Nah, ketika pondasi dari kecilnya tidak kuat, itu bisa terbawa ke hal negatif karena sebenarnya satu lagi tugas perkembangannya dia masa mencari jati diri. Sebenarnya seperti itu. Nah, karena posisinya atau tugas perkembangannya mencari jati diri, dia nih bingung. Dia lepas pertama kalinya mungkin lepas dari pengawasan orang tua karena dari segi pendidikan saja nih, yang SD bersekian jam di sekolah, ketika masuk SMP, SMA lebih lama lagi di sekolah, otomatis yang dia lihat lebih banyak temannya daripada orang tuanya, daripada pengawasan orang tua. Nah, ketika lebih banyak temannya, terus ada dorongan hormon, dari dorongan hormonnya sendiri sebagai seorang remaja, ada ketertarikan dengan lawan jenis, kemudian ketika itu tidak dikontrol, nah itulah banyak yang mungkin menyukai lawan jenisnya, kemudian didukung sama lingkungannya, lingkungan sekolahnya, belum lagi disoraki sama teman-teman, nah akhirnya banyak remaja yang berpacaran. Dinamikanya di situ, apakah dia masih bertahan fokus di pelajarannya atau malah terabaikan, seperti itu.
Nah, ada lagi mungkin yang bertanya, toh saya pacaran tapi tetap semangat belajar. Mau saya tanyakan itu. Banyak yang seperti ngelesnya itu. Banyak seperti itu. Tetap pacaran itu sebagai motivasi untuk rajin belajar. Ada yang seperti itu. Tapi pernah nggak berpikir kalau misalnya pacaran ini banyak dinamikanya? Orang jatuh cinta itu banyak dinamikanya. Mungkin grafiknya seperti ini ya. Mungkin kadang cintanya luar biasa, sekali kecewa. Orang jatuh cinta kok ada yang cemburu, ada yang kecewa. Nah, sekali kecewa langsung down. Dampaknya apa? Ke kita patah hati, down. Dampaknya apa? Pasti berdampak ke pelajaran, prestasi orang-orang sekitar dan sebagainya. Nah, ada yang bilang saya sakit hati tapi saya tetap bisa belajar. Ada yang seperti itu. Nah, secara mungkin sistem saraf nih, kita kembali ke sistem saraf. Sebenarnya ketika saya tanya Mbak Riani nih, kalau kita secara normal nih hormon nyentuh tangan lawan jenis rasanya gimana? Nyetrum. Kayak nyetrum kan. Mungkin yang pertama seperti itu. Mungkin yang pertama malu-malu dulu kan, malu-malu. Tapi dorongan dari sistem saraf di otak itu ini apa ya? Ragu tapi kayak pingin lagi gitu. Ragu, malu. Awalnya malu-malu. Tapi mungkin si ceweknya masih malu-malu, yang cowoknya nih yang makin lama makin mendekat, akhirnya rasa penasaran itu tergantikan dengan rasa kenikmatan. Nah, itu yang sebenarnya merusak hipotalamus. Hipotalamus itu ada sistem bagian di otak itu yang membedakan yang baik dan buruk. Nah, ketika itu ketika rasa nikmat itu semakin kuat mendominasi, itu kan ada hormon apa ya namanya yang ketergantungan. Akhirnya itu yang memancing. Nah, hormon itu di sistem saraf itu sebenarnya ketika itu yang semakin dipancing itu merusak bagian otak tengah. Nah, itulah ketika kenapa banyak yang orang pacaran dilarang. Ketika dilarang dia selalu ngeles karena dia sudah terganggu nih, yang sudah tidak bisa membedakan yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Itu yang terganggu sebenarnya. Itu yang dikhawatirkan karena kalau apalagi kalau pondasinya tidak kuat nih dari keluarga. Nah, itulah kenapa remaja banyak yang mengarah ke negatif. Jadi seperti cinta. itu. Jadi sebenarnya Bu, kalau melihat remaja ini antara meraih prestasi dengan misalnya punya pacar ya, katakanlah kan cinta ini tentang punya pacar nih kalau remaja, atau mungkin menyukai seseorang yang dominan, itu bisa sejalan nggak Bu untuk remaja sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya orang pondasinya kuat, orang sekitarnya bisa meredam itu, sebenarnya mungkin bisa bersejalan. Karena saya tidak bisa mengiyakan pacaran itu boleh atau tidak ya, karena kita ini berbicara di luar konteks agama. Karena kalau misalnya sudah masuk di ranah agama, jelas tidak boleh. Hadis-hadisnya sudah jelas, dalil-dalilnya sudah jelas. Kalau misalnya secara psikologis, motivasi itu mungkin pasti ada. Apalagi mungkin punya pasangan yang di bidang yang sama. Sebenarnya jatuh cinta itu sangat boleh, dan mungkin menyemangati untuk berprestasi itu sangat wajar, bisa seiringan. Nah, yang tidak boleh itu kalau misalnya belum ada tidak sesuai dengan etikanya, seperti itu. Kalau misalnya kita mau bicara terus saya harus menahan jatuh cinta saya, bagaimana saya bisa sejalan prestasi dengan tetap jatuh cinta. Itu kayaknya berikutnya deh. Oke. Itu tentang gimana lagi nih remaja untuk menghadapi ini. Ini akan saya tanyakan tadi. Tapi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah bahwa sebenarnya ada kans untuk bisa sejalan ya Bu ya. Tapi dilihat dari pondasi keluarga lagi. Basic bagaimana anak itu terdidik dari mulai anak-anak sampai pra remaja gitu ya. Dari katakanlah dari bayi sampai 11 tahun tadi ya Bu ya. Jadi itu kayaknya
menjadi satu hal yang jadi poin juga, bahwa untuk remaja nih nggak bisa ngeles lagi nih, harus dilihat dulu nih basicnya gimana, dari rumah gimana nih, bisa nggak kira-kira untuk mengatasi patah hati terus tetap berprestasi. Itu kansnya kecil banget kalau saya lihat dari penjelasan Ibu. Sebenarnya dinamika-dinamikanya itu banyak. Dinamika menjalin hubungan dengan lawan jenis itu sangat luar biasa loh. Bagaimana penyelesaian masalah, bagaimana kita menjaga komunikasi, menjaga hubungan dengan teman, sahabat, orang tua, itu semua berdinamika semua di situ. Ketika kalian sudah jatuh cinta, kemudian mau menjaga cintanya ini tapi tidak tidak merusak hubungan dengan orang lain, itu pasti ada juga dinamikanya. Ketika si pasangan ini membutuhkan sesuatu sedang kita mengerjakan tugas, itu pasti ada dinamikanya. Si pasangan mungkin sama-sama belajar, kemudian bagaimana roller coasternya itu pasti ada, seperti itu. Nah, yang karena kita memang ada di daerah atau ada di negara yang beretika, punya norma-norma. Nah, itu kenapa sebenarnya untuk melampiaskan jatuh cinta itu ada ruangnya sendiri, ya menikah. Namanya banyak menikah muda. Sekali menarik. Iya benar ya, itu solusi dari agama, itu solusi dari ketimuran lah begitu ada. Tapi nanti jadi panjang lagi nih. Iya. Itu di luar konteks lagi. Oke, dan tapi ya berarti ini sudah ada simpulan tadi. Lalu kira-kira menghadapi dinamika yang sebegitu banyaknya untuk remaja nih, agar dia mungkin lebih mengedepankan prestasi, karena kalau misalnya remaja itu terus memperturutkan cinta aja juga kan jadinya tidak produktif ya. Label sebagai manusia produktif remaja itu kan jadi tidak goal atau tidak menuju ke tujuannya jadinya, Bu. Gimana nih Bu agar remaja itu bisa tidak fokus aja ke perasaan atau ke hormon? Sebenarnya dorongan seksual itu bisa diarahkan ke energi positif yang berlebih. Jadi pilihannya kembali ke individunya masing-masing, karena sebenarnya untuk semangat menyemangati diri berprestasi itu sebenarnya juga dorongan seksual. Jadi bukan berarti hanya harus harus terus balaskan cintanya misalnya mencintai orang tua, teman, keluarga, itu semua contoh untuk melampiaskan kebutuhan seksual itu. Jadi nggak mesti ke lawan jenis. Nanti ke lawan jenis itu ada waktunya tersendiri. Nah, karena remaja itu punya energi, punya masa untuk mengeksplor diri seluas-luasnya tanpa ikatan tanpa diikat kakinya. Mungkin yang diikat itu mungkin hanya orang tua yang rule-nya, ngasih rule-nya atau ngasih batasan. Tapi gitu. Sebenarnya kalau saya mau dikembalikan ke masa mana, saya mau kembali ke masa remaja, saya bisa mengeksplor diri saya, mencoba banyak hal, pelatihan apa, mencoba traveling kemana. Itu sebenarnya sangat luar biasa, kita mencari pengalaman yang luar biasa pada masa remaja. Jadi untuk para remaja saat ini, nikmati kehidupan kalian, nikmati prestasi-prestasi kalian, kejar mungkin apa yang bisa kalian dapatkan pada saat ini. Kalian belajar apa saja, jangan takut untuk membatasi diri. Jadi kita kalau saya bilangnya mungkin ke lingkungan yang kurang benar pun itu sebenarnya tidak ada salahnya. Ketika kita bisa menempatkan diri, kita bisa belajar dari lingkungan itu. Oh ternyata mungkin misalnya ada satu lingkungan yang anak gangster misalnya, karena kita tertarik sama lingkungan itu, mungkin kita bisa mengobservasi partisipan ceritanya kan, masuk di situ hanya karena tertarik. Jadi pengalaman kita ke dalam satu lingkungan itu bisa menjadi pelajaran. Walaupun mungkin ada rintangan dan tantangannya, rintangan-tantangan itu jadi pelajaran lagi nanti ke depannya. Jadi silakan eksplor diri seluas-luasnya. Jangan takut misalnya dibilang orang, saya mau bergaul sama teman ini cuman karena
cuman karena orang lain orang-orang sekitarnya bilang itu anak nakal, itu anak ini, jadi dibatasi. Kalau saya pikirnya disitulah kamu bisa mempelajari berbagai karakternya orang, berbagai macam teman-teman. Jadi kamu bisa menilai si A baik, si A buruk, si A kurang baik karena kita mengenalnya. Jadi kemanapun misalnya tamat SMA terus diam diri di rumah ya, explore dirimu seperti itu. Kita punya energi yang luar biasa, itu harus dimanfaatkan. Apalagi kalau misalnya remaja bisa mengeksplor dirinya, punya kesempatan yang luas, apalagi didukung sama orang tua, itu luar biasa. Jadi jangan fokus ke cinta tadi, jangan fokus ke patah hatinya atau cinta nggak berbalas. Nanti ada waktunya. Ada pesan khusus tidak untuk yang misalnya pikirannya nih remaja yang pikirannya kayaknya kok nggak bisa move on, kok setelah misalnya katakanlah setelah dia menyukai seseorang kemudian dia tidak berbalas misalnya, terus akhirnya belajar jadi yang tadinya semester lalu misalnya A sekarang jadi C turun drastis. Ada nggak pesan khusus nih dari seorang psikolog nih? Yang rekam itu senyum-senyum sendiri dari tadi. Remaja soalnya. Khas banget. Yang lagi patah hati, yang remaja langsung cek HP-nya. Remaja yang lagi patah hati, lagi lagi kurang semangat nih, cintanya nggak terbalas. Silahkan mengembangkan dirimu ketika kamu menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang yang luar biasa. Percayalah cinta dari manapun akan datang kepada kamu. Oke, aduh sangat sweet ini. Jadi jangan fokus di cinta aja nih kalau lagi patah hati nih, ya. Para remaja. Oke, baik Bu. Ada mungkin sebagai penutup kita hari ini yang ingin Ibu sampaikan lagi terkait dengan judul kita. Ini kalau dari pandangan saya tentang judul kita udah komplit nih, udah komprehensif lah istilahnya. Karena tadi kita udah Ibu udah jelaskan dulu di awal tentang apa saja tugas-tugas perkembangan remaja, kemudian bentuk-bentuk dinamikanya, dan terakhir tadi adalah tentang tips ini ya, bagaimana supaya remaja itu tetap berprestasi, terus juga punya cinta yang lebih bijak lagi. Ada nggak tambahannya lagi nih Bu? Oke. Untuk para remaja dimanapun berada, gitu ya. Untuk para remaja dimanapun berada, kalian adalah generasi muda yang luar biasa. Kalian punya energi yang besar untuk melakukan hal-hal yang positif, yang luar biasa. Teruslah berprestasi, gunakan energi itu, gunakan semangat itu untuk berbuat baik kepada siapapun, mengeksplorlah dirimu. Nanti kelak tantangan, rintangan apa yang kamu hadapi saat ini itu akan menjadi buah yang akan kamu petik di masa yang akan datang. Nah, dan tentunya cinta itu tidak mesti ke lawan jenis pada masa remaja. Cinta itu bisa ke orang tua, sayangilah orang tuamu, explore dengan baik cintamu kepada orang tua, kepada Allah, kepada yang utama itu cinta kepada Allah. Nah, hasrat-hasrat itu sebenarnya bisa diarahkan ke hal yang lebih positif. Jadi ketika kita cinta kepada Allah, cinta kepada orang tua, kepada keluarga, mendekatkan diri kepada keluarga, kemudian prestasi juga bisa diraih. Nanti untuk pas masa dewasa atau ada waktunya, cinta yang mungkin dari dulu kamu tunggu itu akan datang dengan sendirinya. Amin. Nanti Allah yang beri. Waduh, ini sangat meneduhkan ini. Berarti remaja termasuk mahasiswa pastinya ya. Ini harus fokus sekolah, fokus belajar. Karena memang untuk negara kita ini istilahnya menitipkan kemajuan bangsa ini pada para remaja. Ya. Jangan sampai cintanya terlalu dominan, akhirnya prestasinya hilang. Sayang banget masa remaja. Kita mungkin pengen balik lagi remaja kalau kayak gini. Iya. Saya kalau melihat sekarang situasi sekarang sih ya, apa yang saya alami, apalagi setelah menikah, ada anak, kemudian lagi semangat-semangatnya ingin mengeksplor diri, kemudian ternyata ada juga di rumah mau kita layani. Iya. Ada kewajiban yang lebih utama. Saya ingin kembali ke remaja. Jadi sayang sekali kalau remaja
justru menyia-nyiakan kesempatan itu. Baik. Betul sekali. Oke Bu, ada lagi Bu? Cukup saja. Oke, terima kasih kepada Ibu Evi untuk begitu banyak ilmu baru yang kita dapatkan hari ini terkait dengan judul kita Dinamika Perkembangan Remaja Meraih Prestasi dan Cinta. Ibu, mudah-mudahan kalau ada tema lain nanti bisa ya Bu ya untuk kita hadirkan. Dan beliau ini saat ini adalah Ketua Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam IAIN Sorong, yang mana fokusnya itu adalah ke bagaimana bimbingan dan juga menjelaskan yang. Saya tambahkan sedikit lagi. Oke, boleh, silakan. Kalau kami di BPI sendiri itu kan sebenarnya BPI itu ranahnya itu mengarah ke bimbingan dan konseling. Jadi karena nomenklaturnya BPI, akhirnya namanya BPI. Tapi di visi misi itu kami sudah merancang fokusnya ke bimbingan, penyuluhan dan konseling Islam. Di mata kuliah mahasiswa pun kami berikan terapan-terapan bagaimana menjadi seorang konselor. Fokusnya seperti itu karena kami sendiri, saya dan Bu Al-Muhaimin, basicnya memang seorang psikolog dan konselor. Jadi kita memang memberikan ke mahasiswa, menerapkan ke mahasiswa lebih fokus ke konselingnya. Mata kuliah juga beberapa mahasiswa diharapkan untuk bisa memberikan konseling ke klien-kliennya, bagaimana menjadi konseling yang profesional seperti itu. Jadi mungkin masyarakat luas atau orang-orang di luar kiranya bahwa BPI itu menjadi seorang pendakwah, kemudian menjadi bimbingan rohani dan sebagainya. Tapi untuk tahun lalu pun konselor sekolah itu menerima PNS konselor sekolah itu menerima lulusan dari BPI Esos. Tapi sayangnya mungkin itu yang banyak tidak diketahui karena memang dari BPI, BKI, beberapa IAIN itu pakai nama BKI. Kita di sini pakai BPI, itu sama aja. Seperti itu. Nah, itu yang mungkin kurang diedukasi ke masyarakat sebenarnya. Tapi mudah-mudahan melalui konten hari ini jadi tahu nih. Ini kalau bahasa sederhana saya adalah konselor itu tempat curhat dan tempat ngasih saran, gitu ya, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam setting atau mungkin juga yang terjadi hari ini. Lain waktu mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan judul yang lebih menarik lagi, Sobat Ravana. Begitupun juga kami dari seluruh tim produksi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dari sajian atau juga harmoni kampus untuk hari ini dengan judul Dinamika Perkembangan Remaja Meraih Prestasi dan Cinta. Semoga banyak manfaat yang bisa Anda ambil dan jangan lupa untuk selalu menonton atau mendukung konten kami di YouTube channel Sobat Ravana. Anda boleh juga mungkin di komentar Anda pengen dibahas apa nih, nanti akan kita angkat lagi karena secara khusus saja nih IAIN punya seorang psikolog nih yang langsung menangani salah satu jurusan yang sesuai dengan dunia konseling dan dunia psikologi. Akhir kata saya Riani Nur pamit bersama dengan narasumber Ibu Evi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong.